Kak Deborah ditemani oleh Kak Hilda dan juga Kak Febri, dan juga ada juga nih pemusik kita Bang Given yang akan menemani adik-adik semuanya beribadah di rumah masing-masing. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Kak Deborah akan mengajak adik-adik nih untuk mempersiapkan untuk perlengkapan ibadah hari ini. Yang pertama nih yang harus adik-adik siapkan yaitu Alkitab, yang kedua buku Gini Jemaat, yang ketiga buku tulis dan alat tulis adik-adik. Oke, adik-adik semuanya sudah pada siap? Kalau sudah siap, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Kita panggil musiknya ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Musik. Kak Deborah mengundang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik semuanya ikuti doa Kak Deborah dalam hati adik-adik masing-masing ya. Kita mulai ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak. Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan akan beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Engkau kirimkan Roh Kudus kami Bapak di tengah-tengah ibadah kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Inilah doa yang kami ucap kepadamu Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Jumpa lagi bersama kakak-kakak semuanya. Sekarang kakak mau panggil adik-adik untuk menyanyikan 2 lagu pujian. Yang pertama adalah Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Yang kedua adalah Untuk Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pada tahu kan adik-adik? Tahu Oke, sekarang kepalkan tangannya. Kakak mau panggil pasukan Kristus. Siap. Musiknya Bang Given. Musik. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam, melintasi padang hijau, rumput yang tumbuh,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Taurat untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk minta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 415, judulnya Gembala Baik Bersuling yang Berdu. Kita panggil musiknya ya. Musik. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu hati dan pikiran kita. Duduk yang manis, lipat tangannya sambil angkat satu pujian. Persiapkan hati ke Tuhan. Musik. Saat ini
adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah dan sebelum kita berdoa, marilah terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ke-18. Sudah dapat adik-adik? Jika sudah dapat, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Tadi sudah dapatkan adik-adik nats khotbahnya, Yohanes pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ke-18. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan gembala. Tuhan mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang diberitakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus semasa hidupnya, semasa tugas keselamatannya di dunia ini. Salah satu perumpamaan yang paling terkenal atau yang paling sering kita dengar adalah perumpamaan tentang gembala yang baik, yang menjadi nats kita pada Minggu hari ini. Coba dulu adik-adik, ada nggak yang kira-kira bisa menggambarkan gembala itu seperti apa dan apa sebenarnya tugas gembala dan bagaimana gembala terhadap domba-dombanya, terhadap kawanannya? Ada yang bisa? Iya, gembala itu adalah orang yang memimpin segerombol kawanan ternak seperti sapi, seperti domba, seperti kambing. Gembala juga bertugas untuk mencarikan makan kawanannya, atau domba-dombanya, atau sapi-sapinya, atau kambing-kambingnya. Amang ingin bercerita sedikit. Amang pernah melihat sebuah video. Jadi di dalam video itu ada 4 orang mahasiswa yang ingin meneliti tentang domba-domba, bagaimana kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan, perilaku mereka, semua. Jadi datanglah mereka ke suatu peternakan. Banyak sekali domba-domba di situ. Lalu dijumpainya lah si pemilik peternakan atau si penggembalanya langsung. Jadi setelah berjumpa mereka bercerita-cerita, sehingga muncullah pertanyaan si mahasiswa ini. Bagaimana Anda memimpin begitu banyak kawanan domba yang ada di peternakan Anda? Lalu jawab si penggembala,
Kalau enggak, bagaimana kita coba langsung ke lapangan? Kita coba untuk memanggil mereka. Kata si penggembala. Lalu berlimalah mereka pergi ke peternakan. Mahasiswa pertama mencoba memanggil kawanan domba-domba. Tidak ada yang datang. Mahasiswa kedua pun mencoba. Tidak ada yang datang. Yang ketiga pun mencoba. Tidak ada yang datang. Yang keempat pun tetap gagal. Nggak ada yang mau datang. Lalu bertanyalah mahasiswa ini, bagaimana cara Anda memanggil mereka semua? Mereka ada ribuan, mereka ada banyak sekali. Lalu dengan suara yang sangat nyaring, si penggembala memanggil domba-dombanya. Dan ajaibnya, domba-dombanya datang menghampiri dia. Lalu dengan entengnya, si penggembala menjawab, seperti itulah aku memanggil mereka. Mereka mengenali suara. Suatu jawaban yang sangat simpel. Dari cerita di atas, adik-adikku sekalian, adik-adik bisa melihat ada hubungan yang erat, ada rasa kepercayaan yang kuat yang terjalin di antara domba-domba tersebut dengan penggembala. Ada rasa aman ketika domba-domba berada di sekitar si penggembala. Ada rasa aman dari suara yang memanggil ke dalam telinganya. Oleh karena itulah domba-domba itu pun tidak ragu untuk datang menghampiri si penggembala. Dan seperti itu jugalah suara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengenal kita. Tetapi adik-adik kita yang sering tidak mengindahkan suara Tuhan. Padahal di situ ada rasa aman, di situ ada rasa nyaman, ada rasa ketentraman. Tetapi masih banyak lagi, tidak hanya dari anak-anak kecil, tetapi juga orang dewasa pun, adik-adikku sekalian, yang tidak mendengar, yang tidak mengindahkan suara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal dikatakan di nats Alkitab kita, di dalam khotbah kita pada minggu hari ini, adik-adikku sekalian, bahwasanya ketika datang serigala, datang mara bahaya yang menghampiri domba-dombanya, maka si penggembala akan melindungi kawanan domba-dombanya dengan taruhan nyawanya. Dan itu jugalah yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus terhadap kita semua, umat yang dikasihinya. Tuhan kita mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa terlepas dari maut. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, marilah kita dengarkan suara Tuhan kita Yesus Kristus, suara gembala kita, dan marilah kita menjadi domba yang penurut, seturut dengan kehendak dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari penggembala kita, supaya apa yang kita lakukan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus di dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami anak-anak-Mu pada minggu hari ini. Tuhan, kami boleh diingatkan kembali betapa nyaman, betapa aman kami di dalam lindungan-Mu Tuhan.
Dan ajari juga kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk selalu mendengarkan suara panggilan yang diperdengarkan oleh-Mu kepada kami anak-anak-Mu ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan, setiap pekerjaan yang boleh kami kerjakan, setiap kegiatan yang kami laksanakan Tuhan, biarkanlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ajari kami juga Tuhan untuk selalu rendah hati, supaya kami mampu dengan bijaksana melakukan yang menjadi pekerjaan kami, melakukan yang menjadi tugas kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan tetap berkenan tinggal di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka umur yang panjang serta kebijaksanaan dalam memimpin dan membesarkan kami anak-anaknya. Di atas segalanya itu juga Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Deborah mau memberikan warta sekolah minggu hari ini. Yang pertama, warta untuk hari ini, untuk adik-adik semuanya, hari ini kita masih beribadah di rumah aja. Maka dari itu, adik-adik semua ajak kakak, adik, saudara, dan teman-teman semuanya untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu di rumah masing-masing. Untuk ayat hafalan mingguan hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 2b, yang dimana isinya yaitu tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kakak ulangin ya, ayat hafalan untuk minggu hari ini dari Mazmur 91 ayat 2b, yang isinya tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Oke adik-adik, untuk warta minggu hari ini yang ketiga yaitu aktivitas kelas Nazaret dan Samaria, yaitu menggambar dan mewarnai domba. Gimana sih caranya? Adik-adik siapkan terlebih dahulu kertas AVS, pulpen, pensil warna, lem, sama kapas. Semuanya harus dipersiapkan ya adik-adik. Setelah itu, adik-adik terlebih dahulu siapkan kertas HVS-nya, lalu nanti adik-adik menggambar domba terlebih dahulu sama padang hijaunya. Setelah itu, adik-adik boleh diwarnai padang hijaunya dengan warna hijau. Kemudian adik-adik tempelkan dombanya itu dengan kapas. Oke, nah contohnya itu nanti adik-adik seperti ini ya adik-adik. Oke, paham adik-adik semuanya? Oke. Nah adik-adik semuanya, berikutnya untuk aktivitas kelas kanaan, adik-adik harus menyiapkan kertas HVS putih terlebih dahulu. Kemudian nanti kakak-kakak guru sekolah minggu menyiapkan gambar seperti ini. Nanti adik-adik bisa mendownload gambar tersebut di Facebook maupun di Instagram Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Setelah di-download, jangan lupa nanti di-print untuk gambarnya ya adik-adik. Setelah di-print, jangan lupa juga gambarnya itu nanti diwarnai. Setelah diwarnai, dibuat kapas di bagian badan dombanya seperti contoh seperti ini ya adik-adik. Nah setelah itu, semuanya jadi gambarnya, jangan lupa juga adik-adik nanti di bawah gambarnya
adik-adik tulis tulisan yaitu yang dimana tulisannya akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke adik-adik semuanya, untuk aktivitas berikutnya yaitu aktivitas kelas Tesalonika, yang dimana aktivitas kelas Tesalonika yaitu membuat domba. Untuk cara-caranya bisa adik-adik lihat untuk video selanjutnya ya. Halo adik-adik, sekarang kita membuat aktivitas ya. Aktivitas yang sekarang kita buat adalah membuat domba. Nah, ini bahan-bahannya. Pertama, kita sediain kertas, 2 kertas yang sudah dipotong gini ya. Dan kedua, double tip. Ketiga, gunting. Keempat, pensil buat bikin polanya. Kelima, kapas tentunya. Dan 2 kertas origami. Dan 1 lagi penggaris. Oke, sekarang kita buat. Nah, step pertama kita membuat polanya, yaitu dari kertas origami yang hitam ini buat ke kepala dan kaki. Ayo kita buat. Kita sediain pensil ya. Buat lingkaran, ini buat kepalanya. Sekarang kita gunting. Nah, ini kepalanya yang sudah dipotong. Selanjutnya kita membuat kakinya dan mata kecilnya. Oke adik-adik, tadi yang kertas origami hitam ini tuh buat bikin kepala, ini mata katanya, dan kaki-kaki, kakinya 2. Nah, sekarang kita membuat badan dombanya nih. Yang kita butuhkan adalah double tip. Nah, double tipnya itu dibuat kayak lingkaran gitu. Mari kita mencoba. Bisa juga pakai lem ya adik-adik. Nah, kalau udah buat lingkaran kayak gini, kita ambil kapasnya, lalu kita gini-giniin ya. Setelah udah gini-giniin, kita tempel-tempelin di double tipnya ini. Nah, setelah badannya udah selesai kayak gini, lalu kita ambil kertas tadi yang 2 itu ya. Nah, kita tempel begini, kayak double tip. Udah jadi kayak gini, kita lipat-lipatnya diselang-seling. Tada, udah jadi. Selamat mencoba adik-adik. God bless you. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga tadi sudah bernyanyi bersama kakak sekolah minggu. Sekarang kita mau tutup semua ibadah kita mau nyanyi lagu terakhir, lagu Sungai Sukacita ya. Kita panggil musiknya. Musik. Ku menari
kita pada minggu hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Wah, adik-adik semuanya, nggak terasa nih ibadah minggu hari ini telah usai. Tapi adik-adik jangan pada sedih adik-adik, karena minggu depan kita masih tetap ada ibadah online sekolah minggu di rumah adik-adik masing-masing ya. Dan Kak Deborah tidak lupa mengingatkan adik-adik nih untuk tetap menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan juga cuci tangannya. Dan kakak tidak lupa mengingatkan untuk dipakai masker adik-adik apabila keluar rumah, dan jangan lupa untuk menjaga jarak adik-adik 1 meter. Oke adik-adik, sekian untuk ibadah hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.